Ternyata di tahun 2013 ini aku 5 kali ganti handphone. Handphone mungkin sudah sangat familiar di kalangan masyarakat sekarang. Tapi coba dipikirkan, dibayangkan jika kita flashback 20 tahun yang lalu, apakah handphone sefamiliar sekarang? Tentu saja tidak. Nah, sekarang di sini aku akan bernostalgia dan aku sudah mengingat-ingat dan juga sudah merangkum kapan pertama kali aku punya handphone dan berapa kali aku sudah ganti handphone dari tahun ke tahun sampai sekarang. Sesuai dengan judulnya, yang aku ingat, aku sudah ganti handphone sebanyak 26 kali. Nah, tahun berapakah aku pertama kali punya handphone? Yaitu adalah tahun 2006. Mungkin teman-teman semua ada yang lebih dulu mengenal handphone sebelum aku. Dan itu aku masih duduk di bangku kelas 3 SD, ya kalau nggak salah. Jadi dari tahun 2006 sampai tahun 2022 ini aku sudah 26 kali ganti handphone. Dan berikut ini adalah daftar-daftar handphone yang sudah pernah aku pakai. Mungkin dari teman-teman semua ada kesamaan handphone nih sama aku di tahun-tahun yang lalu. Dimulai dari tahun 2006, tentu saja brand Nokia. Nokia 2116 CDMA adalah HP pertama kali yang aku pakai. Dan ini merupakan handphone CDMA, jadi kartunya kartu CDMA, tidak bisa dipakai, tidak bisa memakai kartu GSM. Seperti ini. Beralih 2 tahun setelah 2006, di tahun 2008 aku berganti ke Nokia yang lebih baik fiturnya tentunya, yaitu Nokia 6080. Ini sudah support kamera sama sudah support kartu GSM. Alasannya aku berganti ini karena ya sudah support kamera sama sudah support GSM. Jadi pada saat itu memang benar-benar sudah gencar sekali handphone dengan fitur kamera, bisa potret, dan juga harganya yang lumayan murah. Next ke tahun 2009, aku berganti lagi masih di produk Nokia, yaitu Nokia 5300 Express Music. Yang ini merupakan produk unggulan Nokia pada zaman itu, dimana fitur-fitur sudah mulai lengkap seperti kamera, kemudian MP3, infrared, Bluetooth, dan lain sebagainya. Ini Nokia Slide dan bisa dibilang handphone Nokia sejuta umat pada zamannya. Di tahun 2010 aku berganti lagi masih di brand Nokia, yaitu Nokia C300. Alasannya tidak begitu mengerti aku kenapa ganti di Nokia C300 ini. Padahal sama fiturnya, hampir sama meskipun eranya berbeda dengan Nokia 5300 sebelumnya itu. Untuk di Nokia C3 ini memang mungkin sudah mulai QWERTY ya keyboardnya, sudah mengenal keyboard QWERTY. Mungkin aku tertarik dengan keyboardnya, bentuknya. Kameranya juga lebih baik sih tentunya, yaitu 2 megapiksel. Oh iya, Nokia C300 ini sudah support internet, sudah support Opera Mini, kemudian Facebook juga udah mulai. Ternyata sedikit lumayan lama aku memakai Nokia C300 sampai di tahun 2013 aku mulai ganti handphone lagi. Nokia Asha 210, handphone pertama kali di tahun 2013. Ternyata di tahun 2013 ini aku 5 kali ganti handphone, yaitu pertama Nokia Asha 210, kemudian aku ganti ke Nokia E71. Dikarenakan fitur kamera yang lebih baik, tentunya E71 ini ada fitur flash pada kameranya dan juga sistem operasinya yang sudah Symbian. Dari Nokia E71 masih di tahun 2013 aku mulai kenal Android, yaitu Samsung Galaxy Young. Di tahun ini aku mulai kenal Android dan mulai membedakan fitur canggih di Android sama di Nokia. Jadi pada tahun 2013 ini aku mulai mencintai Android. Dari Samsung Galaxy Young ini aku masih berganti lagi ke Nokia, yaitu Nokia C503 yang bentuknya memang sudah touchscreen dan ini kameranya sudah agak tinggi, yaitu 5 megapiksel. Tapi saking jatuh cintanya ke Android, dari Nokia C503 ini aku kembali lagi ke Samsung Galaxy Young. Jadi Nokia C503 ini tidak bertahan lama, aku langsung berganti lagi ke Android, yaitu Samsung Galaxy Young. Jadi 5 kali ganti handphone ya di tahun 2013 ini. Nokia Asha, Nokia E71, Samsung Galaxy Young, Nokia C503, kembali lagi ke Galaxy Young. Next di tahun 2014
ini aku mulai berganti lagi, mulai mengenal lebih dalam tentang Android, tipe-tipe Android, dan berbagai macam produk handphone Android. Di tahun 2014 awal ini aku mulai ganti lagi, yaitu di Samsung Galaxy Star Duos, dengan alasan aku mulai ingin mengenal beberapa aplikasi yang benar-benar populer pada saat itu, yaitu BlackBerry Messenger. Dan handphone termurah produk Samsung pada saat itu yang support BlackBerry Messenger adalah Samsung Galaxy Star ini. Di tahun 2014 ini aku 6 kali ganti handphone. Pertama tadi Samsung Galaxy Star, kemudian aku berganti ke Andromax C dengan alasan bodi dan layarnya lebih besar. Dari Andromax C aku berganti lagi ke Andromax U yang fiturnya emang lebih tinggi lagi dari yang Andromax C. Masih ini tipe smartphone ya, brand smartphone, bukan Samsung. Dari smartphone Andromax U berganti lagi ke Samsung Galaxy S3. Dari S3 berganti lagi ke Samsung Galaxy Core. Dari Galaxy Core berganti lagi brand Xperia, yaitu Sony Xperia L. Di tahun 2014 akhir, aku mulai mengenal produk Xperia. Yang pertama yaitu produk Sony Xperia L. Next di tahun 2015. Ternyata di tahun 2015 ini aku mulai mengenal banyak produk dari Sony Xperia. Di tahun 2015 aku ganti handphone sebanyak 4 kali. Dari Sony Xperia L ke Sony Xperia T2 Ultra Dual dengan layar sangat-sangat besar, yaitu 6 inch. Lalu berganti lagi ke Sony Xperia ZL. Tentunya ini adalah produk andalan Sony Xperia yang anti air. Lalu di tahun 2015 juga aku mulai berganti ke brand Oppo, yaitu Oppo pertama yang aku pakai adalah Oppo Find 7a. Dari sini aku mulai jatuh cinta oleh produk Oppo dengan fitur fast chargingnya dan juga kamera yang sangat-sangat memukau. Next di tahun 2016 aku masih berganti handphone sebanyak 3 kali. Dari Oppo Find 7a aku ganti lagi ke Oppo Mirror 5 dengan alasan Oppo Mirror 5 ini support dual SIM, sedangkan Oppo Find 7 sebelumnya itu masih single SIM. Jadi aku tukar ke yang dual SIM, meskipun fiturnya jauh lebih bagus ke yang Oppo Find 7a yang sebelumnya. Setelah dari Mirror 5, Oppo Mirror 5, aku berganti lagi ke Sony, yaitu Sony Xperia C3 Dual. Dengan fitur andalannya yaitu kamera depan dengan flash. Masih di tahun 2016, dari Sony Xperia C3 aku berganti lagi ke Oppo, dan ini lumayan lama ya, Oppo F1S, produk andalan Oppo pada tahun 2016 yang sangat-sangat bestseller. Lanjut di tahun 2017. Ternyata di tahun 2017 aku tidak ganti handphone, teman-teman. Aku malah nambah handphone lagi. Jadi F1S nya itu masih aku pakai, kemudian aku nambah lagi ke produk Sony, yaitu Sony Xperia C5 Ultra Dual dengan fiturnya yang agak sama dengan C3 Dual, tapi ini flashnya yang kamera depan lebih bagus. Tapi sayangnya C5 Ultra Dual ini tidak bertahan lama, cuman bertahan beberapa bulan karena jatuh kemudian pecah LCD-nya. Jadi terpaksa aku tetap pakai Oppo F1S-nya. Sampai di tahun 2018 aku tidak ganti handphone, masih Oppo F1S. Dan Oppo F1S ini merupakan handphone yang paling lama aku pakai. Next di tahun 2019 baru aku ganti lagi dari Oppo F1S ke Oppo F3 dengan alasan F1S-nya itu hilang, jatuh. Mungkin kalau nggak jatuh juga nggak akan ganti. Di tahun 2020 masih F3, belum ganti. Sampai di tahun 2021 aku ganti masih produk Oppo, yaitu F11. Dan di tahun 2022 aku ganti lagi masih di produk Oppo, yaitu Oppo Reno. Dan itulah perjalanan pergantian handphone aku dari tahun ke tahun. Dari tahun 2016 pertama kali aku punya handphone sampai tahun 2022 ini. Mungkin dari beberapa teman-teman sekalian sudah punya HP lebih dulu dari aku, tahun berapa? Atau dari teman-teman sekalian pakai handphone yang sama kayak aku di tahun yang sama juga? Coba komen di kolom komentar.